Oke, Ibu akan menjelaskan ya contoh soal yang ada dalam modul, contoh-contoh soalnya dalam modul kesetimbangan ya, materi kesetimbangan kimia. Oke, langsung kita lihat soalnya. Di dalam modul ada contoh soal seperti ini. Diketahui reaksi kesetimbangan N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Jika nilai Kp-nya 100, suhunya 400, ditanyalah Kc. Oke, hubungan Kp dengan Kc. Ini hubungan Kp dengan Kc, kamu udah tahu rumusnya bahwa Kp sama dengan Kc kali R kali T delta N. Kp-nya sudah ada ya. Jadi saya ulangi lagi tadi, rumusnya itu Kp Kc kali R kali T pangkat delta N. R itu ada, yaitu konstanta 0,082. T itu ada, di situ suhunya 400 Kelvin. Kp-nya ada, itu tadi 100 ya. Ya, Kp-nya 100. Kemudian kita mencari delta N. Delta N itu adalah jumlah molekul di kanan dikurang molekul di kiri. Ini sama aja dengan koefisiennya. NH3 itu ada 2. H2 ada 3, N2 ada 1. Sehingga molekul di kanan 2, molekul di kiri 4. Molekul di kanan atau produk dikurang molekul di kiri atau reaktan, delta N. Itulah delta N. Delta N-nya berarti 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Kita masukkanlah ke rumusan sini. Kp-nya 100, Kc kita hitung, R-nya 0,082, suhunya 400, delta N-nya min 2. Hasil kali 0,082 kali 400 tentu 32,8. Karena ini pangkat min 2 berarti 1 per ini jadi kuadrat. 32,8 kuadrat hasilnya 1076. Kemudian Kp-nya tadi sudah dapat 100 ya, Kp-nya 100. Sehingga Kc-nya adalah 100 dikali 1076. Sehingga inilah hasil Kc-nya ya. Sederhana. Jadi kalau ada Kp, Kc bisa kita tentukan. Contoh yang berikutnya. Di dalam ruang volumenya 2 liter dipanaskan NH3 0,5 mol. Setelah kesetimbangan, ingat kesetimbangan, H2 itu ada 0,3. Ditanyalah alfa dan Kc. Ini reaksinya, kita bikinlah mula-mula terurai setimbang. Yang diketahui NH3 mula-mula, ini saya tandai 0,5 ya. Ini 0,5 NH3. Kemudian setelah setimbang, H2-nya 0,3. Inilah H2 setelah setimbang, ini ya, setelah setimbang. Ditanya alfa ya. Sekarang caranya dulu nih. Bagaimana mencari kondisi setimbang NH3 dan kondisi setimbang N2. Pertama kita lihat begini. Kalau H2 setimbang 0,3 tentu yang terurai sama ya. 0,3 juga ya. Sama dengan kondisi setimbang. Kemudian kalau H2 terurai 0,3 berarti N2-nya berapa? Ya, baru ke sini. Kita lihat ini 1:3 nih. Kalau H2-nya 3, N2-nya 1. Kalau H2-nya 0,3 berarti N2-nya 1/3-nya ya. Jadi N2 itu kalau kita hitung N2 yang dicari ya, berarti koefisien N2 di atas 1 per koefisien dari H2 3 dikali 0,3 sehingga hasilnya 0,1. Inilah N2. Awalnya N2 gak ada ya, awalnya N2 gak ada. Berarti setimbang dia berapa? Langkah ketiga ya sama dengan ini. Sama dengan 0,1 sehinggalah N2 setimbang. Kemudian kita lihat NH3 yang terurai berapa? Boleh di langkah 4.
Sama aja tadi, jika H2-nya 3, N2-nya 1. NH3-nya 2, ini koefisiennya. Ya. Berarti kalau kita mencari NH3 sama saja. Ini koefisiennya 2 per koefisien H23. Nah, kali H2-nya 0,3. Sehingga hasilnya adalah 0,2. Ya. Kemudian yang berikutnya, oleh langkah kelima. Kalau NH3 mula-mula 0,5 ya. NH3 mula-mula 0,5. Dia terurai 0,2. Berarti setimbangnya berapa? Dikurangi saja. Berarti NH3 setimbang adalah 0,5 dikurang 0,2 ya, sama dengan 0,3. Nah, sehingga kita lihat di sini setimbang NH3 0,3, setimbang N2 0,1, setimbang H2 dari soal 0,3. Nah, sekarang bagaimana mencari alfa? Nah, kita lihat. Alfa itu mol yang terurai per mol zat mula-mula. Nah, ini saya ulang lagi nih. Inilah yang terurai ya. Inilah yang mula-mula nih. Terurai 0,2, mula-mula 0,5 sehingga alfanya 0,4. Atau dikatakan terurai 40% ya. Dari mana itu? Yaitu 0,4 dikali 100%. Terurailah NH3 itu 40%. Sekarang kita mencari Kc ya. Mencari Kc ya, kamu sudah tahu ya, mencari Kc itu adalah konsentrasi di kanan N2 kali konsentrasi H2 pangkatkan koefisiennya 3 dibagi konsentrasi dari NH3 pangkatkan koefisiennya 2. Masukkan N2 setimbang, ini N2 ya, ini kondisi setimbang N2 0,1 volumenya ya. Volumenya tadi 2 liter ya. Dibagi 2. Kemudian H2 setimbang, ini H2 setimbang 0,3 dibagi 2 pangkat 3, koefisiennya 3 dibagi NH3. NH3 setimbang berapa? 0,3, volumenya 2, koefisiennya berapa? Pangkat 2. Nah, sehingga Kc-nya kan kalau kita lihat di sini 0,3 per 2. Ini pangkat 3 dibagi 0,3 per 2. Ini pangkat 2. Kan boleh kita sederhanakan, ini kita coret tinggal 1 di sini kan, berarti dia 0,3 per 2. Sehingga ini menjadi 0,3 per 2. 0,1 per 2, 0,1 per 2 kali 0,3 per 2, sehingga hasilnya Kc 0,03 dibagi 4, harga Kc-nya adalah 0,0075. Itu ya, cara menghitung alfa ya, dan menghitung harga Kc. Kc yang dimasukkan harus konsentrasi kondisi setimbang ya. Konsentrasi kondisi setimbang. Mencari alfa itu adalah mol yang terurai per mol zat mula-mula. Oke, demikian penjelasan contoh soal yang ada pada modul. Semoga penjelasan ini dapat membantu kamu untuk lebih mengerti materi yang ada dalam modul. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.